Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Pada kali ini TV3 akan mencoba mengulas bagaimana seorang YouTuber baru, YouTuber pemula menjadi YouTuber yang benar. Teman-teman, konten video apapun termasuk YouTube mesti bisa memenuhi salah satu kriteria berikut. Pertama, bisa sebagai entertainment. Kedua, sebagai sarana edukasi atau tutorial. Yang ketiga, YouTube bisa menjadi object of interest. Kita bahas satu persatu. Apa itu sebagai entertainment? Jadi begini teman, YouTube teman-teman mesti bisa menghibur, menyenangkan, membuat orang senang. Jadi mereka dengan sukarela akan membuka konten teman-teman tanpa disuruh, tanpa dipesan, karena mereka memang perlu hiburan. Mereka perlu senangan. Itu pertama. Kedua, jika orang-orang menginginkan suatu kebutuhan informasi mengenai apapun yang berhubungan dengan edukasi atau tutorial, misalkan seseorang ingin belajar memasak, dia akan mencari YouTube yang berhubungan dengan memasak. Bahkan mereka berulang-ulang akan melihat sampai mereka bisa masak. Seseorang ingin belajar otomotif atau belajar edukasi mengenai motor, mobil, atau otomotif yang lain, mereka akan membuka konten tersebut dengan sukarela. Dan segala macam edukasi, tutorial itu pasti akan dibutuhkan. Apapun, tutorial mengenai hubungan dengan kamera, tutorial hubungan bagaimana melatih dengan sepeda, tutorial berolahraga, apapun. Dan yang ketiga, konten dari YouTube teman-teman mesti harus mengakomodir interesting daripada seseorang. Misalkan objek mengenai bisnis dan ekonomi, objek mengenai politik. Ya, ada orang-orang tertentu yang berhubungan dengan politik. Mereka selalu mengupdate informasi itu, baik internasional maupun di dalam negeri. Mereka selalu mengupdate. Mereka akan cari informasi-informasi dimanapun, termasuk di YouTube. Kemudian begitu pula dengan orang yang suka bisnis maupun ekonomi. Ya, berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan GDP, berkaitan dengan ekspor impor, berkaitan dengan apapun yang mengenai bisnis. Karena memang mereka senang. Itulah konten yang diharapkan dari YouTube. Jadi mereka akan dengan sendirinya sukarela mendatangi, melihat konten-konten kita. Bahkan mereka bisa membaca berulang-ulang sampai mereka faham. Begitu teman-teman yang diharapkan dari konten YouTube itu. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ya, karena itu pengalaman pribadi saya. Saat saya belum menjadi YouTuber, saya perlu informasi mengenai politik, ekonomi, bisnis, di bidang pertanian, peternakan, masak-masak. Saya akan membuka konten tersebut. Misalkan di bidang pertanian, saya dulu suka sekali membuka konten dari Bali Organic TV.
Dia mengulas bagaimana pertanian organik. Saya sampai berulang-ulang. Di masak-memasak, saya suka juga. Bagaimana membuat martabak kani, bagaimana membuat suatu rendang, ya, karena suka. Di bidang peternakan, saya suka membaca bagaimana beternak ayam dengan kos yang murah, mencari pakannya alternatif yang murah, itu menarik. Jadi begitu teman-teman. Yang diharapkan dari YouTuber pemula adalah fokus bagaimana membuat konten yang berkualitas, yang membuat orang tertarik karena itu kebutuhan, bukan karena paksaan. Faham teman-teman? Jadi begitulah teman-teman. Bukan karena ada beberapa oknum YouTuber baru, belum apa-apa sudah cari-cari komunitas YouTuber, mereka saling subscribe. Ya, kelihatannya cepat, tapi itu instan dan semu. Pasti ada saatnya dari pihak YouTube akan tahu bahwa ada sesuatu kejanggalan di konten tersebut. Bagi saya, menjadi seorang YouTuber pemula lebih baik fokus terhadap kualitas konten, karena secara alami konten teman-teman pasti akan dilihat oleh para pemirsa YouTube. Demikianlah teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan kepuasan, kebahagiaan sebagai YouTuber dan menjadi YouTuber yang profesional dan barokallah. Welcome, selamat datang di dunia YouTube. Selamat berkarya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.